Oke, kelihatan semua di layar masing-masing, Yuk, kelihatan. kan ya? Oke, sesuai yang saya sampaikan kemarin di hari Rabu, kita hari ini nih belajar bab 4. Kita ini bab 4 kita belajar tentang waktu. Jadi nanti banyak sekali kosakata yang harus dihafalkan. Di sini kan ada waktu itu kan menunjukkan waktu untuk jam, ada juga untuk hari, tahun, bulan, tanggal, dan juga keterangan waktu. Nanti kosakatanya banyak banget yang harus dihafalkan. Jadi bisa mungkin secepat mungkin dipelajari dan dipahami. Jangan cuma dawal-dawal nanti mudah lupa, tapi kalau dipahami jarang lupa. Terus kalau kita lihat di sini, ini sudah sebagian saya tulis ya untuk materi kita di bab 4 ini. Ini baru 4, sebenarnya masih ada 6 kurang 2. Ini baru saya tulis 4. Oke, untuk materi waktu, untuk menyusun ya, menyusun kalimat dalam bahasa Jepang untuk waktu itu, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat dari awal di sini yang nomor 1, ini ya saya tulis A, ada B. Ini saya bedakan karena nanti ini apa penggunaannya sebenarnya konsepnya sama tapi penggunaannya berbeda. Contoh kalau kita lihat dari yang A ini ada tulisan IMA titik-titik di titik-titik fung atau pung diakhiri dengan dash. Kalau secara konsepnya dia sama, dia subjek tapi dia ini nggak ada subjeknya. Dia hanya itu ada tambahan keterangan. Subjeknya nggak ada, dia hanya keterangan, keterangan waktu. Terus ada objeknya, objek benda waktu ya, dan diakhiri dengan akhiran kalimat. Kalau kita rumus-rumusnya berarti dia hanya ini, keterangan dengan objek. Ini, dia hanya keterangan dengan objek, nggak ada subjeknya ya. Oke, seperti ini. Nah, kenapa dia hanya keterangan dengan objek? Karena dia ini sepaket. Dalam arti sepaket itu, kosakata ini, ima, yang kita pelajari tadi, artinya apa? Tadi siapa yang saya tanya ima? Royan ya? Eh, Ima artinya apa? sekarang. Sekarang. Nah, sekarang itu dia digunakan hanya untuk penunjukan waktu, ini ya, waktu tentang jam dan menit. Jadi ima itu nggak bisa digunakan sekarang hari apa itu nggak bisa pakai ini. Karena nanti untuk menanyakan hari itu nggak bisa pakai ima. Ima itu hanya digunakan untuk jam. Karena dia Jam. posisi penggunaannya sekarang itu ya sekarang saat ini yang sedang terjadi saat ini. Kalau untuk menanyakan hari kan dia ada 24 jam ya. Itu nggak bisa pakai kosakata ima. Makanya ini saya tulis spesial sendiri. Atau secara sederhananya, untuk menunjukkan jam pukul berapa itu menggunakan ima. Nah, ini titik-titik J di atasnya jam itu sudah saya tulis artinya ya. Jadi untuk menunjukkan jam di Jepang itu pakainya J. Nah, untuk menunjukkan menit, dia ini ada fung, ada pung. Kenapa dia ada fung, ada pung? Karena di dalam penyebutan menit di Jepang itu ada beberapa pembagian ya. Ada pengecualian. Kayak kita kemarin belajar umur kan ada pengecualian. Kita belajar angka pun juga ada pengecualian kan. Kan angka untuk umur 1 tahun atau mungkin untuk menunjukkan apa kemarin angka 300, 800 kan dia spesial tuh. Nah ini juga sama, dim ini juga dia ada spesial. Nah cara mempelajarinya gimana? Cara bedanya dia yang mana? Nanti patokannya ada di buku coklat yang halaman belakang. Bisa dibuka buku coklat halaman belakang. Kalau nggak salah dia halaman berapa? Bentar saya cek dulu.
sekitar itu dia 100 sekian. Oke, sambil cari di halaman belakang yang itu menggunakan buku coklat. Jam ya. Angka menit 168. Nah, Menit ini. buku coklat. 6 ya, coklat. Oh, 766. Sorry. 66. 166 buku coklat. Udah dibuka semua? Nah, itu dia dijelaskan ya. Penanda waktu. Ada jam, ada menit, ada hari, bawahnya ada bulan, ada tanggal. Itu kosakata bahasa Jepangnya seperti itu. Nah, untuk cara belajarnya kita pakai patokan ini apa? Coba kalau kita lihat di ini di penanda waktu yang menit. Udah dibuka semua ya. Menit itu kan dia bahasa Jepangnya 1 menit itu dia ipung. 2 menit itu nifung. 3 menit itu sangbung. 4 menit yongbung. 5 menit gofung. 6 menit robung. 7 menit nanafung. 8 menit hapung. 9 menit kyufung. 10 menit itu bisa pakai jupung, bisa pakai jipung. Di 15 jugofung dan lain sebagainya untuk menanyakan menitnya nanpung. Nah, ada pung, ada fung. Terus dia ada yang sama dengan penyebutan nominal angka, ada yang beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Semua untuk menunjukkan apa ya satuan itu memang menggunakan angka pada dasarnya angka 1. Jadi kalau kita hafal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 atau 10 dan seterusnya, itu bisa dijadikan patokan untuk belajar satuan. Cuman ketika kita mempelajari satuan tertentu, kayak contoh di sini menit, itu yang perlu kita perhatikan itu yang pengecualian saja. Semisal untuk menit itu yang pengecualian itu angka 1, untuk 1 menit ya, 1 menit, kemudian 6 menit, dan 8 menit. Atau 1, 6, dan 8. Itu untuk pengecualian angkanya ya. Jadi selain itu semuanya menggunakan angka nominal angka pada bahasa Jepang yang sama. Kayak contoh 15 ya berarti kan angka 15 bahasa Jepangnya apa? 15 itu kan 10 tambah 5, jugo. Nah udah 40 menit, 40. Nah 40-nya itu kita pakai nominal angka Jepang juga 40. 40 berarti kan angka 4 ditambah dengan angka puluhan. Yong, ju. Itu patokannya seperti itu. Tapi yang perlu kita hafalkan adalah yang pengecualian. Jadi 1 menit itu bukan ichi pung ataupun ichi fung, tapi ipung. Nah itu yang kita hafalkan. Yang lainnya sesuaikan dengan itu aja apa angka nominal yang kita hafalkan pada materi sebelumnya. Kalau 5 ya 5, 7 ya 7, 9 ya 9, 10 ya 10, 20, 21 itu sama. Nah terus untuk satuan sendiri, ini kan tadi dibagi menjadi fung sama pung. Ini juga perlu diperhatikan saja, fung sama pung itu dia di angka-angka tertentu. Yang kita hafalkan yang fung aja, fung, yang nggak pakai maru ya. Fung itu dia hanya 2, 5, 7, dan 9. Angka ganjil kecuali 2. Jadi semisal kita mau menyebutkan 7 menit, 7 itu kan ganjil ya. Nah yang ganjil itu pakainya fung. Kalau yang genap pakainya pung.
Beda ya. Yang pakai F itu yang ganjil, yang genap itu pakainya yang P. Kecuali nomor 1 dan nomor 2. Itu dia pengecualiannya. Nomor 2 itu kan dia genap tapi pakainya fung. Sedangkan nomor 1 dia ganjil tapi pakainya pung. Tuh, yang selalu yang berbeda yang dihafalkan. Yang lainnya kita pakai konsep aja. Oh, konsepnya kalau ganjil itu berarti dia pakainya fung. Apapun intinya belakangnya ganjil ya. Kayak 11 kan dia pakainya angka 1 kan. Sesuaikan dengan 1 menit. Jadi dia pakainya fung. Kalau 13 kan ganjil. 3 menit juga sanpung dia ya. Yang 3 menit Ya, canggung. iya ini berarti yang di depan hanya itu 2579. Ya, intinya 2579 itu yang dihafalkan. Terus untuk kelipatannya kayak 12, 15, 17, 19 juga dia tetap semuanya pakainya intinya yang akhirannya ada angka 2, 12, 22, 32 itu belakangnya fung. Kalau yang 5 kan 15, 25, 35 itu belakangnya fung. Itu aja yang dihafalkan. Untuk perbedaan fung sama pung ya. Kalau untuk angkanya kayak angka depannya itu ya, yang 1, 2, 3, 4 nominal itu, yang perlu diperhatikan itu yang angka 1, kemudian 6, dan 8. Untuk nominal angkanya. Jadi kalau 80 menit ya, pakainya tetap angka 80, 8 sama 10. Haji, J. Kalau 88, kan belakangnya angka 8 menit tuh, nah. 8 menitnya dia pakainya hapung itu. Jadi patokannya kayak gitu. Yang penting yang beda yang dihafalkan. Kayak dulu tekniknya seperti itu untuk menghafal. Jadi ada ipung, nifung, sangpung, yongpung, gofung, ropung, nanafung ya. Nanafung bukan si cifung ya. Nana ya, pakai yang angka nana ya. Nanafung, hapung, kiufung, jupung, ju ipung, ju nifung, ju sambung, ju yongbung, ju gofung, ju ropung, ju nanafung, ju hapung, ju kiufung, ju ni jupung, ni ju ipung, ni ju nifung, dan lain sebagainya. Sampai 60 menit ya. 60. Roku, ju, roku, jupung. 60 kan tambah 10 kan jupung kan. Nah, roku, jupung. Nah, untuk menanyakannya pakainya ini nanpung pakainya yang P nanpung bukan nanfung nanpung dia hafalnya seperti itu ini hanya sekilas saja nanti bisa dipelajari sendiri karena ini kan nggak bisa saya ajarkan ya menghafalnya itu kan tetap untuk namanya hafalan memahami kosakata kan pribadi ya individual mandiri hanya mempelajari saja kayak cara teknik menghafalnya atau mungkin gimana baiknya biar cepat hafal kan cuma kasih kayak tips-tips dan itulah win-win solution aja untuk jam juga sama dia ada yang beda. Jam 4 itu bukan Yongji tapi Yoji. Cari aja yang beda. Untuk satuan jam itu dia pakainya Ji semua. Berarti nggak ada yang beda ya kan? Semua Ji. Gini enak. Yang beda kan cuman angkanya saja. Yang pengecualian di angka 4 sama angka 9. Yang lainnya pakai nominal. Oh jam 10 berarti angka 10 tambah satuan jam. Berarti Ju, Ji. Kalau angka 9 karena dia pengecualian nggak bisa pakai Q, Ji tapi pakainya Ku, Ji. Terus untuk angka 7, nah ini yang kadang tuh kalau kita nggak perhatikan, angka 7 itu kan mempunyai dua kosakata ya, nana dengan sici. Nah, yang saya maksud dulu, itu penggunanya tergantung dari satuan itu seperti ini. Jadi untuk jam itu dia nggak bisa pakai nana, pakainya sici, sici. Jadi nana ji nggak ada. Nah, untuk menit dia nggak bisa pakai sici fung, tapi pakainya nana fung. Seperti itu. Itu contohnya untuk sekilas. Bisa dipelajari kita langsung balik lagi ke pola kalimatnya. Ini ya, ima titik-titik ji titik-titik fung atau pung des. Cuma keterangan sama objek. Misal sekarang jam berapa? Kalau di tempatku jam 23.25. 23. Jam 23 berarti kan 23 tambah jam.
Di sini saya masukkan bisa ya. 23. 20 itu kan nizu. Nizu. Terus 3 itu sang. Nizu sangji. Terus menitnya 25 kalau di sini punyaku. 25. Kemudian ni ju 5 itu go. Nah, ingat go itu menit Go. pakainya kan fung. Jadi yang fung ini saya hapus. Go fun. Berarti ima ni ju sanji ni ju go fung des. Ini saya ganti jamnya kan jam 23 ya. Kalau kebalik kalau bahasa Indonesia kan di ini jamnya dulu. Jam 23. Baru ini menitnya 25. Oh, titiknya di sini ya. Jam 23 lewat 25 menit. Nah, IMA itu dia sekarang. Oke, berarti sekarang kok Semarang? Sekarang jam 23.25 menit. Oke. Ingat di Jepang dia satuan di belakang ya. Dengan jam 23 kalau kita kan jamnya dulu baru angka, terus angka baru akhiran menit. Kalau di sini semua satuan di belakang. Satuan jam di belakang, menit di belakang. Betul. Nah, terus kalau kita lihat sekarang di jamnya Indonesia, jam berapa? 21.27. 2127. 21.27. Berarti jam 21 kan? Berarti IMA 21. Niju. Satu itu Ichi. It. Satuan jam itu Ji. Terus lewatnya 27. 27. 20 itu Niju. 7 itu untuk menit pakainya Nana. Nah, angka 7 pakainya Fung atau Pung. Kalau di buku Fung ya. Nah, ini yang harus diperhatikan seperti ini. Kalau 28 28 fun. pakai Fung atau pakai Pung untuk angka 28, menit 28. 8 ya, Mas. Iya, Fun. Fun. Fung atau Pung? F atau P? Pung. P Pung. kan? Pung. Pung. Nah, nanti bilangnya seperti itu. Jadi yang dijadikan patokan yang belakang. Kalau belakangnya 7 berarti kan 7 itu kan Fung. Kalau belakangnya 8, 8 itu kan Pung. Kalau 9, Fung atau Pung? 9 di fun. 9 F. juga Fung. Kalau saya dulu ngapalnya itu. Fung itu 2579. Jadi selain itu pakainya Fung. Kalau aku dulu kayak gitu ngapalnya. Yang pengecualian. Oke, untuk menit 2579 itu semuanya pakai Fung. Kalau enggak berarti pakainya Fung. Udah, betulnya gitu. Kalau jam itu yang dihafalkan 4 sama 9 dia beda. Yang lainnya sama gitu. Jadi bedanya kan dia cuma di beda angka kan. Oh, 4 itu untuk jam dia nggak bisa pakai yong, pakainya yo. Oh, kalau 9 itu nggak bisa pakai Q, pakainya ku. Berarti ku sama satuan jam ji, ku ji. Gitu ngafalinya. Yang lainnya sama. Kalau 15 berarti kan jam 15. 15 dulu itu kan jugo. Jamnya kan ji, jugo ji. Oh, jam 8. 8 itu haji. Jam itu berarti haji ji. Yang penting satuannya taruh di belakang. Nih ya. Ima Niju Sanji Niju Gofungdes. Sekarang jam 23.25 menit. Kalau yang bawah Ima Niju Ichichi Niju Nana Fungdes. Sekarang jam 21.27. Jadi ini patokannya. Untuk Ima itu hanya digunakan untuk jam. Ima tidak bisa digunakan untuk menanyakan hari. Karena Ima ini konteksnya sekarang yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Jadi.
Nah, untuk hari pakainya apa? Dia akan kita pelajari di B ini. Untuk yang B ini dia ada subjeknya. Di subjek wa. Ini maksudnya ini adalah objek ya. Jadi objeknya itu kata benda waktu. Bisa hari, bulan, tanggal, tahun, akhirannya des. Konsepnya sama dengan yang di atas. Langsung ke contoh. Di sini ada ini subjeknya asita wa doyobides. Ini kalau nggak tahu kosakata kita nggak bisa mengartikan. Makanya saya sampaikan hafalkan dulu kosakatanya, baru kita bisa masuk ke materi. Kan gitu targetnya. Asita, ada yang tahu artinya? Kemarin. Asita, Kemarin. pakai asita kemarin. Asita. Asita, Besok. besok. Kino. 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 Doyobi, Apa kuwi? Doyobi. Doyobi. Kino. doyobi. Minggu. Sabtu apa Minggu? Sabtu, berarti besok, Sabtu atau besok hari Sabtu juga bisa. Di pernyataan kalimat positif ya. Terus berikutnya ada kata kyo. Ada nggak di buku kyo? Kemarin. Apakah kyo kemarin? Kok Kyo? Kino ding kemarin ki. Kyo ki hari ini. Kyo hari ini. Hari. Nah, ini yang dipakai untuk menyebutkan atau untuk menanyakan ya, menanyakan hari itu pakainya kyo. Kalau di kita kan bisa kan, sekarang hari apa sih? Bisa kan bahasa Indonesia. Kalau di Jepang pakai bahasa Jepangnya sekarang kan ima, pakai ima itu nggak bisa untuk menanyakan hari. Ima dan yobi nggak bisa. Bisanya dia pakainya kyo hari ini. Kyo. Jadi ada perbedaan penggunaan ya. Kyowa titik-titik. Nah ini dia kanji. Ini dia adalah hi. Hi itu berarti dia untuk tanggal. Bisa hi, bisa nichi. Kalau kalian lihat di bagian tanggal ya yang di buku coklat, itu dia ada tanggal hari kan 1, 2, 3 sampai 31 kan ada semua itu. Nah untuk 16 itu dia Juroku Nichi. Jadi angka apa? Angka 16 tambahkan dengan satuan tanggal. Tanggal itu Nichi. Jadi hari ini tanggal 16. Kiowa Juroku Nichi. Atau mungkin Kiowa, kan hari apa sekarang? Hari Jumat. Berarti Kiowa Kin Yobides juga bisa. Jadi penggunaannya seperti itu. Ya, bedakan ya. Kyo sama Ima ya. Kyo artinya hari ini, Ima artinya sekarang. Tapi sekarang yang dimaksud di Jepang ini dia sekarang yang keadaan sedang terjadi, sedang berlangsung. Makanya dia hanya digunakan untuk menunjukkan pukul atau waktu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang kita pelajari, sekarang itu ya kosakata sekarang dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk menanyakan hari ini. Sekarang hari apa? Itu bisa dalam konteks bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam konteks bahasa Jepang, sekarang hari apa nggak bisa. Pakainya hari ini hari apa. Jadi untuk menanyakan hari pakainya Kyo ya, hari ini hari apa? Pakainya Kyo. Kyo itu hari ini. Kyo. Bedakan ya Kyo sama Ima. Itu perlu dibuat dengan patokan. Karena nanti kan sering tanya menggunakan ini. Sekarang hari apa sih? Kemarin hari apa sih? Nah itu tuh. Bukan Ima, bukan Ima ya. Tapi Kyo. Hari ini hari apa? Itu perbedaannya di kosakata Jepang dengan Indonesia. Terus berikutnya ada ini. Kotoshi wa. Nah, 2024 Nendes. Nah, Kotoshi itu dia keterangan waktu yang artinya ada yang tahu? Tahun. 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 Tahun apa? Tahun ini. Tahun ini.
2024 nen. Nah, nen ini dia satuan untuk tahun. Tahun ini 2041 tahun 2024. Ini juga sama di Jepang. Itu untuk menanyakan tahun dia pakainya ini untuk menanyakan tahun ini ya. Tahun ini tahun apa? Tahun ini gimana? Tahun ini 2024. Untuk tahun ini tahun 2024 juga bisa. Nah, untuk satuan, nen itu tahun. Men, tahun satuan. Terus ini yang nomor satu, yobi itu satuan hari. Nah, kan udah ada kan hari, tahun, terus tinggal tanggal. Tanggal pakainya ini kan, nichi. Ini Nichi. saya ganti nichi aja. Ini saya ganti nichi, karena dia kanji, nanti susah. Jadi nichi itu satuan hari. Nah, untuk satuan bulan apa? Satuan bulan itu dia pakainya gatsu. Oke, saya tulis di sini aja. Hari, nichi, bulan itu gatsu. Nah, bulan itu nanti ada dua, gatsu sama getsu. Getsu untuk kagetsu, nanti beda. Gatsu, terus tanggal itu, Katsu kebalik, sorry. Yang hari itu dia yobi, yo. salah saya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan dia sama ya, hari, tanggal itu sama. Ya untuk hari itu dia yobi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 minggu itu yobi. Bulan itu pakainya gatsu, kemudian tanggal itu dia pakainya nichi. Untuk tanggal ya nichi ya. Satuan tanggal itu nichi. Dan untuk tahun itu dia pakainya nen, itu satuan. Jadi sama patokannya tinggal tambahkan angka, kemudian tambahkan dengan satuan ini, jadilah bulan, tanggal, tahun. Tapi untuk tanggal sendiri dia ada pengecualian. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu ada beberapa pengecualian. Tanggal 1 itu dia ada Suitachi, 2 Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Youka, Kokonoka, dan Toka. Ada Juyoka. Nah, itu dia pengecualiannya sama ya dengan menit. Yang beda dihafalkan, yang lainnya satuannya angka, nominal angka ditambah dengan satuan. Kecuali yang pengecualian. Itu juga sama di buku coklat ada juga di halaman belakang di sama ya 166 ya. Di bawahnya itu kan, bawahnya menit. Sore. Menit. Kan ada tuh tanggal 1, 2 kan dia ada Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Itu harus dihafalkan kalau 1 sampai 10. Ya. Banyak kan yang harus dihafalkan. Nah, ya, karena emang saya bilang jantungnya atau mungkin kuncinya adalah di kosakata. Nah, untuk hari itu juga ada di buku coklat yang bab 4-nya ya, di pasal 4 ya ada. Nah, yang dihafalkan biar nggak mumet itu kuncinya di depan. Dia ada Getsu Kasui Mokukin Do Nichi. Jadi yobi itu dia kunci untuk satuan hari. Nah, yang membedakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dia hanya di angka depannya. Depan-depannya. Nanti dia berkaitan dengan kanji ya. Getsu itu kanji bulan. Jadi kanji bulan itu dia Getsu itu untuk hari Senin. Selasa itu dia kanjinya kanji api, K. Rabu itu Sui, air. Kamis itu Moku, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Jumat itu Kin, emas. Sabtu itu Do atau Doji atau Suci, tanah. Dan Minggu itu Nichi. Nichi itu matahari. Jadi ada elemen. Sama kayak di Jawa kan juga ada kan. Kalau orang yang lahirnya hari Senin dia seperti terangnya terang apa rembulan. Kalau hari Selasa itu kan dia sifatnya seperti api. Kalau hari Rabu kan dia mengalir seperti akan ada filosofi seperti itu ya. Jepang juga sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah paham konteksnya nanti itu enak. Oh hari Senin itu Getsu, oh Selasa itu Ka, oh api, oh Rabu itu air, oh air itu dia Sui atau Mizu. Nanti berkaitan dengan kanji.
Kan jadi mudah hafal. Yang penting sekarang dihafalkan adalah itu aja. Kitsuka sui mokukin do nichi. Kitsu yopi Senin, ka yopi Selasa, sui yopi Rabu, moku yopi Kamis ya, kin Jumat, do Sabtu, nichi Minggu. Kayak gitu cara menghafalnya. Untuk yang tahun ya tinggal sebut nominal angka aja. Kalau hari 1 sampai 10 pengecualian sama 14 dan 24 juga pengecualian, yang lainnya nominal angka. Gitu. Oke, sampai di situ aja yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi kedua. Ki Intan ki masuk ki wonge awake keselen tak kon mlebu ya sana. Oh ya. Enggak, untuk yang ini, yang untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu. Terkait dengan apa ini? Waktu. Satuan ya, Oh, satuan oh waktu, iya. jam, menit, tanggal, bulan, hari, tahun, dan kosakata dan pola kalimatnya. Jadi targetnya ya kalau udah belajar ini kita bisa itu menyatakan hari, menyatakan bulan, tanggal. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Jadi paham? Paham atau hampa? Hampa itu kosong, nggak masuk sama sekali. Enggak masuk sekali ya. Jadi kurang. Ya kan kuncinya kan di kosakata. Kalau kosakatanya udah banyak yang tahu kan sebenarnya kan kita tiap materi 1, 2, 3, 4 itu kan dia selalu sama konsepnya ya. Subjek, objek, desuan. Bedanya kan subjeknya itu ada subjek orang, ada subjek waktu, ada subjek pengganti orang kah, atau mungkin itu kan ada penunjukan benda. Kemarin kan di bab 2 penunjukan tempat, di bab 3 kan cuma gitu. Objeknya kan cuma diganti juga. Ya sebenarnya semuanya ini kosakata. Kosakata ada kata benda. Kan kata benda kan banyak maksudnya, itu ada kata benda waktu, ada kata benda tempat, kata benda pengganti orang, kata benda untuk kalimatannya, ada kata benda penunjukan tempat, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada kata benda untuk waktu. Ini kan kata benda waktu. Namanya kata benda pasti dia objek. Beda dengan keterangan. Kalau keterangan itu dia nggak menggunakan objek. Kecuali keterangan tempat. Untuk keterangan waktu dia tidak menggunakan partikel. Ima itu kan dia sebagai keterangan. Dia nggak perlu partikel. Makanya dia langsung dari ima langsung ke objeknya. Ini objek. Ini satu kan dia keterangan dan objek. Kalau ini dia ada subjeknya, ada objeknya. Subjeknya adalah keterangan waktu. Bolak-balik sih, tapi konsepnya sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita belajar pengembangan. Ya, pengembangan dari objek. Jadi konsepnya ini saya bisa saya simpulkan ya, ini. Saya kasih warna aja biar mudah dipahami. Saya kasih warna oranye biar mencolok, kelihatan. Aja sing kuning hijau, oh hijau tuh nom buta warna kowe Mas. Eh, Buta Kak warna kita. versian. Ketok nak kowe ketok cetok. Oke, oke, oke. Nah, oke, subjek, warna. Warna oranye dia objek. Objeknya dia ada tambahan kara made. Karamade. Kara dari made sampai, tapi dia diikuti dengan kata benda. Berarti kata bendanya di sini dia adalah kata benda yang dikaitkan dari jarak atau mungkin Waktu. waktu ya, bisa kan? Jadi dari hari apa sampai hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti bisa juga dari A sampai B dan lain sebagainya. Dan dia jarak kan dari dan sampai. Cara menyusunnya seperti ini ya. Kata bendanya dulu kara, kemudian kata benda made. Artinya dia dari kiri ke kanan. Terus ke contoh. Yasumi wa. Bedakan ya Yasumi dengan Yasumi mas. Ini Yasumi dia sebagai kata benda. Kata benda. Yasumi wa ketsu yobi kara moku yobi made desu. Nah, ini kalau kita nggak tahu kosakatanya nggak bisa ngartikan.
libur atau istirahat Kita dari hari artikan Senin. dulu, Yasumi itu libur atau istirahat ya, ada di buku pelajaran 4. Libur dan Getsuyo Bikara dari Getsu, Hari Senin. Senin, Hari Senin. hari Senin. Moku Yobi Made, Moku, Kamis. Made itu sampai, berarti libur dari hari Senin sampai hari Kamis.